Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Lalu pemirsa, seperti apa sistem arisan online yang diterapkan oleh para pelaku ini? Kita sudah terhubung bersama reporter Metro TV ada Naufal Nurosa dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat pagi Naufal. Naufal, bisa Anda jelaskan seperti apa modus penipuan sistem online ini? Iya, selamat pagi Gadis dan juga Jason. Bisa kami sampaikan bahwa untuk sistem arisan online ini, Gadis dan juga Jason, ini menggunakan sistem lelang dengan iming-iming keuntungan yang berlipat dari jumlah yang distorkan. Dan memang pada awalnya untuk arisan online ini memang berjalan seperti apa yang dijanjikan. Artinya para peserta atau para korban ini sudah menyetorkan uang mulai dari 2 juta, kemudian jumlah-jumlah lainnya, dan ini juga berlipat ganda. Bahkan ada yang mendapatkan keuntungan 2,3 juta hanya dalam waktu 2 pekan. Dan keuntungan awal inilah yang membuat para peserta arisan online ini merasa percaya dan berani untuk menaikkan jumlah lelangan arisan. Bahkan ada yang mencapai ratusan juta rupiah dan juga akhirnya memutuskan untuk bergabung menjadi reseller dengan membawahi puluhan anggota yang baru saja bergabung. Dan arisan online ini kemudian bermasalah tepatnya pada tanggal 16 Agustus, di mana pada tanggal 16 Agustus tersebut tiba-tiba saja uang yang distorkan ini raib dan juga salah satu orang kepercayaan berinisial R ini lenyap dan tidak bisa dihubungi atau tidak bisa dilacak keberadaannya. Dan jika ditotal untuk kerugian arisan online ini sudah memiliki kurang lebih 500 orang anggota dengan jumlah kerugian mencapai puluhan miliar. Dan berikut kita simak keterangan lengkap dari kuasa hukum para korban arisan online di Salatiga ini. Sampai ke reseller. Dari reseller turun lagi sampai ke member. Karena member-member ini yang sekarang baru bergejolak. Kalau di total hampir 500 orang itu. Ada yang 10 juta, ada yang 4 juta. Dia yang baru ikut awal, baru mau ikut awal, ternyata sudah meledos. Ya, itu yang kita utamakan dulu karena dia belum pernah mendapatkan keuntungan. Tapi yang sudah mendapatkan keuntungan ya kita cek debit dan kreditnya. Ya, Gadis dan Jason, untuk informasi tambahan sebenarnya perkara ini sudah diadukan ke Polres Salatiga, namun dari Polres Salatiga ini belum bisa mengembangkan atau belum bisa melakukan penyelidikan dan juga penyidikan karena masih membutuhkan bukti-bukti yang lebih kuat, di mana korban yang melapor ini juga diharuskan menjadi korban yang memang dirugikan. Namun untuk para reseller yang melapor ini sebenarnya sudah mendapatkan akses untuk melapor ke Polres Salatiga, namun oleh Polres Salatiga ini dianggap para reseller ini juga sempat mendapatkan keuntungan sehingga laporan ini hanya berstatus sebagai aduan dan belum bisa diselidiki lebih lanjut. Gadis dan juga Jason. Ya, katanya ada rencana untuk diadukan kemudian ke Polda Jateng. Apa rencana yang akan dilakukan para korban untuk apa yang akan disampaikan dalam aduannya ke Polda Jateng? Iya, betul sekali Gadis. Untuk laporan ini memang sebelumnya sudah dilaporkan ke Polres Salatiga, kemudian hanya berstatus sebagai aduan. Dan kemudian para reseller ini akan mengadukan pidana ini atau perkara ini ke Polda Jawa Tengah langsung. Dan dijadwalkan pengaduan tersebut akan dilakukan pada hari ini, tanggal 6. Terkait dengan isi aduannya, ini ada beberapa hal yang kami tangkap, yaitu adanya keresahan para reseller. Karena posisi reseller ini sebenarnya posisi mereka juga cukup terhimpit karena di sisi lain mereka harus bertanggung jawab terhadap uang yang distorkan oleh para anggotanya. Namun juga di sisi sebaliknya mereka juga kehilangan akses untuk melacak posisi orang kepercayaan dan juga bandar yang sampai saat ini masih belum diketahui. Maka ada sejumlah reseller yang kemudian harus juga untuk menanggung kerugian anggotanya dengan menjual asetnya. Padahal satu reseller, Jason dan juga Gadis, ini sebagai informasi tambahan, ini bisa mencapai 60 sampai 80 orang anggota. Selain itu, laporan ke Polda Jawa Tengah ini juga didasari oleh keresahan para reseller terhadap para anggotanya atau para korbannya, karena banyak dari anggota atau korbannya ini yang melakukan penyitaan aset secara sepihak, artinya mengambil kendaraan para reseller ini di jalan, kemudian melakukan penyitaan rumah reseller dan juga sejumlah barang-barang lainnya. Dan dari informasi terakhir yang kami terima, untuk persiapan laporan ke Polda Jawa Tengah sudah dilakukan, di mana sudah ada 6 reseller yang menunjuk satu penasihat hukum untuk melaporkan kejadian ini ke Polda Jawa Tengah pada hari ini.
Demikian Gadis dan Jason informasi yang dapat kami sampaikan dari Semarang. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Naufal Nurosa atas laporan Anda langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas.